Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Selat Kecamatan Larmada, yang sama-sama kita hormati juga Ketua Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Nasrullah NPDI Mercapada, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus dari Masjid Nasrullah yang ada di desa kita yang tercinta ini. Hadirin jamaah, wali santri dan santriwati, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang tidak sempat yang sebut namanya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tadi di wisuda dijadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tadi malam juga kita sudah melaksanakan acara yang sama, yaitu mewisuda. Apa sebenarnya di wisuda? Dalam pemahaman kita, wisuda ini adalah kita memberikan penghargaan, kembali bahagia, senang anak-anak kita agar semangat menuntut ilmu, wabil khusus semangat mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menghiasi, mudah-mudahan Al-Quran ini terus terdengar di setiap rumah-rumah yang ada di tempat kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita jauh lebih hebat, jauh lebih pintar daripada kita mengaji. Mari bersama-sama di kesempatan yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tempat yang mulia ini kita bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala duduk untuk kita bersama-sama bermuhasabah, bersama-sama menampakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kesenangan kita bahwa anak-anak kita telah menamatkan Iqra maupun Al-Quran. Mudah-mudahan mereka semua dan kita semua yang ada di tempat ini sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bersama beliau mendapatkan syafaat beliau masuk surga bighairi hisab.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillah, sesungguhnya Allah, bagi Allah, ahlina minan nas, Allah memiliki keluarga di atas muka bumi ini. Allah memiliki keluarga dari manusia. Allah memiliki orang-orang khusus. Allah memiliki kerabat daripada manusia." Qalu ya Rasulullah, manhum? Lalu para sahabat bertanya, siapakah kerabat Allah tersebut? Siapakah orang spesial tersebut? Siapakah kerabat Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas dunia ini, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Wa ahlul Quran wa khassatuhu. Dan ahli Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, apa arti ahlun? Apa arti keluarga? Siapa yang disebut sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini? Ahlun di dalam Al-Qur'an diartikan sebagai keluarga. Di dalam bahasa Arab, keluarga ini paling sedikit ada 3 istilah, ya. Yang pertama ada 4. Yang pertama namanya dzurriyyah. Dzurriyyah ini juga artinya keluarga, keturunan, ya. Jadi dari keturunan kita itu namanya dzurriyyah dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada namanya ahlun. Ya, ahlun juga artinya keluarga. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya itrah. Itrah ini juga artinya keluarga. Ada juga namanya alun, kan wa'ala alihi, ya, di dalam sholawat. Al itu artinya keluarga juga. Ya, jadi ada namanya dzurriyyah, ada namanya ahlun, ada namanya itrah, ada namanya alun. Yang keempat ini berarti keluarga. Tetapi ya, yang empat ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Dzurriyyah itu artinya keturunan kita secara umum. Ya, keturunan. Pokoknya dzurriyyah artinya keturunan. Ahlun, ya, ahlun itu khusus keluarga kita sendiri, anak kandung kita, ya, itu namanya ahlun, ya, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Dan yang ketiga itu itrah. Itrah ini artinya adalah anak kandung kita sendiri tetapi persis dengan orang tuanya, ya, itu namanya itrah. Misal bapaknya suaranya bagus, ya, nuras dia di bapaknya, itu namanya itrah dalam bahasa Arab. Atau nuras dia di ibunya, itu namanya itrah, persis dengan orang tuanya. Dalam bahasa Arabnya disebut itrah. Kemudian yang keempat ada namanya al, ya. Al ini artinya juga keluarga. Tetapi al ini bukan anak kandung kita, tapi mewarisi sifat, mewarisi ilmu, ya, mewarisi akhlak, ya, dan mewarisi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut di dalam hadis al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, keluarga para nabi. Apa maksudnya? Ulama yang disebut ulama Muhammadi, ulama yang mewarisi sifat baginda Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan al Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang tidak keturunan langsung dari secara langsung dari bapaknya, misal kayak TGB, Tuan Guru Bajang, dia langsung keturunan dengan Maulana Syekh, tapi beliau adalah cucu tapi persis mirip dengan bapak Maulana Syekh. Itu namanya Ada orang jauh keturunannya dari baginda Rasulullah, jauh keturunannya dari Sayyidina Abu Bakar, jauh keturunannya daripada Imam Syafi'i, jauh keturunannya daripada yang lain, tetapi dari segi keilmuan, dari segi penyampaian, dari segi sifat, ya akhlak persis seperti dia, maka itu diistilahkan dalam bahasa Arab itu alun. Makanya dalam kaidah ahli tasawuf, alun itu ya lebih tinggi daripada istilah-istilah yang lainnya. Artinya apa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah? Walaupun ya kita bukan keturunan ulama, ya, walaupun kita bukan keturunan orang-orang hebat, walaupun kita bukan keturunan orang terpandang, tetapi wirasah nubuwah, wirasah ilmiah, ya, warisan keilmuan itu dapat kita peroleh dengan catatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini kelak menjadi pewaris para nabi dan rasul, walaupun mungkin bukan keturunan Habib, bukan keturunan Sayyid, tetapi dari garis alun itu kita mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke istilah ahlun. Jadi ahlina itu jamak daripada ahlun. Jadi mufradnya ahlun. Ahlun itu artinya satu keluarga. Ahlina itu artinya keluarga-keluarga. Jadi di atas dunia ini ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kerabat Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa kerabat Allah Subhanahu wa taala? Kerabat Allah Subhanahu wa taala disyarahkan oleh para muhaddisin, ulama-ulama hadis, ahli Quran adalah orang yang mampu mempraktikkan isi Al-Quran tersebut, tidak saja dengan menghafalnya, tidak saja dengan membacanya, tetapi Al-Quran, isi-isi daripada Al-Quran tersebut mampu menghiasi dirinya, mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli Quran ini tidak saja orang yang menghafal Al-Quran, tapi ahli Quran adalah orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta terhadap Al-Quran, yang dekat terhadap Al-Quran. Jadi ahli Quran tersebut, ahlullah tersebut adalah orang yang sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk membuktikan cintanya tersebut dia dekat sekali dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Quran tersebut terdapat pedoman-pedoman hidup, terdapat aturan-aturan hidup, terdapat ketenangan-ketenangan hidup yang ada di dalamnya. Jadi buktinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut harus kita buktikan dengan memperhatikan Al-Quran. Bagaimana cara kita memperhatikan Al-Quran? Memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kan warattilil Qur'ana tartila. Membaca Quran sesuai dengan hak-hak huruf tersebut. Ya, itu baru disebut dengan ahlullah, keluarga Allah, ahlul Quran. Jika kita tidak berkesempatan, diberi waktu untuk belajar Al-Quran, maka kita dorong, kita motivasi, kita ajak anak-anak kita untuk belajar Al-Quran dengan tujuan mudah-mudahan dia jauh lebih hebat daripada kita. Bagaimana indahnya sebuah nyanyian ketika dinyanyikan dengan not yang benar,
dengan nada yang benar, dengan ucapan yang ada titik dan komanya. Begitu indahnya ucapan tersebut, begitu indahnya lagu tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran bila dibaca sesuai dengan tajwidnya, dibaca sesuai dengan hak-hak hurufnya, maka akan terdengar sangat-sangat indah. Al-Quran ini mau dibaca lancar, mau dibaca tidak lancar, mau dibaca tidak fasih, ya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak punya waktu misalnya untuk belajar, tetapi kita punya harta lebih, kita punya rezeki lebih, kita punya tenaga untuk mengantarkan anak-anak kita ngaji, maka lewat jalan itulah kita dorong, kita motivasi anak-anak kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Jadi kita bukti daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mendapatkan predikat sebagai kerabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikanlah. Apa buktinya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah juga akan mencintai kalian. Apa yang kita ikuti dari baginda Rasulullah SAW? Ya, bagaimana beliau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Saya sholat 5 waktu berjamaah, tepat waktu, sholat sunnah, ya sholat tahajud. Maka kalau kita ingin cinta kepada Allah, tunjukkanlah cinta tersebut dengan melaksanakan sholat seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Nabi saja, ya, yang sudah Nabi pasti masuk surga, tetapi rajin sholat. Kita belum tentu masuk surga atau neraka, tapi malas sembahyang. Ya, kadang-kadang kita telat sholat, kadang-kadang pakaian kita tak karuan, si penting sembahyang, berkelamin di hukum sholat, ya ala kedahulu. Bagaimana kita buktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam sebuah kata hikmah mengatakan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Bukti orang cinta, dia sering menyebutnya. Ya. Coba buktikan saja. Kita senang terhadap sesuatu, pasti kita sering menyebutnya. Kita jadikan mirip. Kita ingin punya sepeda motor misalnya, handbag misalnya, itu kita berikan handbag, akhirnya kita bisa punya. Itu artinya kita cinta. Begitu juga kita ingin punya rumah, misalnya punya tanah, itu yang kita milikkan. Itu apa? Karena kita cinta, meletur dulu. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita melancar baca Al-Quran, bagus bacaan kita di Al-Quran, maka sering-seringlah membacanya. Jangan baca Al-Quran ketika sholat saja, itu pun hanya surat-surat pendek, ya. Atau mengaji Al-Quran ketika tadarusan di bulan Ramadan sekali setahun. Bagaimana kita lancar? Ya. Nah, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita buktikan dengan sering-sering kita membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita contoh dari baginda Rasulullah SAW, bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau. Ketika baginda Rasulullah SAW bermuamalah di tengah masyarakatnya, beliau bertetangga dengan baik, beliau bermasyarakat dengan baik. Makanya ada hadis yang terkenal tersebut, al-jar qabla. Ya, perhatikan tetanggamu, ya, sebelum engkau memperhatikan di mana engkau akan berbagi. Artinya apa? Bahwa kita beragama Islam ini adalah landasannya muamalah, landasannya sosial, landasannya adalah bermasyarakat, bersama-sama, berjamaah. Ya.
Apa juga yang bisa kita contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak kita, bagaimana kita bermuamalah dengan semua orang, bagaimana Rasulullah SAW dekat sekali dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah SAW menghormati orang lain, dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita ikuti dari baginda Rasulullah SAW. Dari itu, apabila kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka ikutilah akhlak beliau, ikutilah sunnah-sunnahnya, ikutilah ucapan-ucapannya, ikutilah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka pasti kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ilmu yang aku bawa dari risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kal ghaithil katsir, ibarat hujan yang lebat. Ya, kita ini umatnya ini itu diibaratkan seperti tanah, 3 jenis tanah. Yang pertama adalah qabilatil ma wa ambatatil kala wal ushbal katsir. Tanah yang pertama mampu menyimpan air, mampu menyerap air, dan mampu menghijaukan tanaman di sekitarnya. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah al-muntafi bil ilmi, orang yang bisa memanfaatkan ilmu, memanfaatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Setelah ilmu itu didapatkan, kemudian dipraktikkan dalam dirinya, diajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi paham terhadap ilmu tersebut, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk orang lain. Itu model manusia yang pertama. Model manusia yang kedua, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu menyerap ilmu pengetahuan, mampu membaca Al-Quran, mampu menghafalkan Al-Quran, mampu menghafalkan Al-Hadis, mampu memahami kitab-kitab fikih yang lainnya. Mampu, itu diistilahkan dengan ajalib. Ajalib ini maksudnya tanah kering, mampu menahan air, tetapi tidak bisa menyuburkan di sekitarnya. Yang pertama mampu menyuburkan untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, dia mampu menghafal, mampu menerima ilmu tersebut, kuat ingatannya, hafal dia Al-Quran, tetapi tidak mampu menerapkan Al-Quran tersebut dalam dirinya. Mampu dia mengajarkan Al-Quran tersebut, dia sebagai guru, dia sebagai pengajar, mampu dia memahamkan orang, tetapi ilmu tersebut hanya sebatas dia menyampaikan saja, tetapi ilmu tersebut tidak dipraktikkan dalam dirinya. Itulah yang disebutkan di dalam hadis, rubba qari'in bil Qur'an wal Qur'an yad'u. Banyak sekali orang yang hafal Al-Quran, banyak sekali orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu sendiri yang melaknat. Rajin dia membaca Al-Quran, tetapi rajin juga dia memfitnah. Rajin dia membaca Al-Quran, tapi rajin juga dia berdusta. Rajin dia baca Al-Quran, rajin dia sholat, rajin dia beribadah, tapi rajin juga mengajak orang untuk saling membenci walinya sendiri. Mampu, dia pintar, dia cerdas, tetapi ilmu tersebut tidak membekas dalam diri. Kemudian yang ketiga, ini dia tidak mampu menyerap ilmu pengetahuan, tidak mau menerima ilmu pengetahuan, dan tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang diistilahkan dalam hadis qi'anun, tanah kering, tidak bisa menerima air, tidak bisa menyerap air, tidak bisa menahan air, dan orang lain tidak bisa mengambil air darinya. La tumsiku ma'an wa la tambutul kala wal usyba atau kama qala alaihi wasallam. Tanah jenis ini, manusia jenis ini
tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak akan bisa menerima manfaat dari orang lain, dan tidak akan bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Waliyahzubillah. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dengan wasilah baginda Rasulullah SAW, dengan pewarisnya, para ulama-ulama, para ustaz, para tuan guru yang datang mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan mampu kita serap, mudah-mudahan kita senang, ya, kita semangat untuk menuntut ilmu, mampu menerimanya, mampu mempraktikannya, dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita telah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang berilmu, dan menjadi pewaris baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.